Shalom, salam damai, sejahtera untuk saudara sekalian dimanapun berada. Kembali hari ini saya akan menyampaikan renungan, refleksi dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca, memikirkan dan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai 23. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau membaca, mendengar, memikirkan dan merenungkan firman-Mu, agar apa yang kami tahu, kami mengerti, dan apa yang kami mengerti dapat kami lakukan. Kiranya firman-Mu memberkati kami dan membentuk kami menjadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita baca dari Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan 23. Setiap ayat akan saya coba untuk menjelaskannya, merefleksikannya dalam konteks saat itu dan dalam konteks saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah berjalan dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah aku akan kuberikan negeri ini. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Dalam 3 ayat ini, kita mengetahui alasan yang mendasar mengapa Tuhan menyatakan kepada Musa. Pertama, Tuhan memberi perintah untuk Musa membawa bangsa Israel melanjutkan perjalanan menuju tanah perjanjian. Yang kedua, Tuhan mengingatkan Musa bahwa sudah ada perjanjian antara Tuhan, Abraham, Ishak, Yakub mengenai keturunan yang menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa dan mengenai tanah perjanjian. Yang ketiga, Tuhan memberikan kondisi pernyataan bahwa ada malaikat yang akan diutus untuk berjalan, memimpin, menghalau orang-orang yang bisa jadi akan menghalangi bangsa Israel ada di tanah Kanaan. Alasannya yang Tuhan sampaikan kepada Musa, khususnya poin yang ketiga, bahwa Tuhan tidak akan memimpin langsung. Tuhan tidak hadir langsung menyertai umat Israel ini. Karena apa? Karena bangsa Israel dinyatakan Tuhan sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mengapa demikian? Karena memang sudah terjadi peristiwa di pasal 32, bangsa Israel menggeser posisi Tuhan dan menggantikannya dengan lembu emas, memakai dan memanggil nama Tuhan dengan sembarangan, dan mengingini semua perjalanannya menurut kehendaknya sendiri. Padahal mereka sudah menyaksikan sendiri karya Tuhan di Mesir maupun dalam perjalanan mereka melintasi Laut
merah. Ketidakpercayaan itulah yang membuat mereka melakukan pemberontakan dengan sengaja, dan Tuhan menyatakan bahwa hati bangsa ini degil, keras kepala, tidak mau diatur, tidak mau mengikuti kehendak Allah. Itulah alasannya. Namun, apa yang sudah dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub tidak dibatalkannya. Hanya penyertaan yang diganti dari dirinya sendiri yang menyertai, lalu malaikat yang menggantikannya. Tentunya dalam hal ini kita belajar hal yang penting. Pertama, apa yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan tidak pernah batalkan. Yang kedua, apa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan, Tuhan juga menyatakan penghukumannya. Yang ketiga, sekalipun ada pemberontakan dari pihak umat Tuhan, Tuhan memberi teguran, dan lebih lagi dari itu, Tuhan juga masih memberikan kesempatan untuk bangsa itu, umat itu hidup di dalam kehendak Tuhan. Nah, kita lanjutkan di ayat 4, 5, sampai 6. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkan perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari Gunung Horeb. Tuhan menguji orang Israel yang sudah melakukan pemberontakan itu, dan Tuhan sudah menghukum 3.000 orang yang melakukan kejahatan. Tetapi yang sisa dari bangsa itu haruslah diperbaharui hatinya, haruslah diberikan pengertian yang mendasar. Ini merupakan sesuatu yang menakutkan kalau Tuhan tidak menyertai perjalanan mereka di padang gurun menuju tanah Kanaan. Karena tentu di tanah Kanaan ada banyak bangsa yang sudah berdiam di sana, memiliki kekuatan, otoritas, kemampuan untuk berperang, sedangkan orang Israel baru saja keluar dari perbudakan, dan mereka dalam perjalanan tidak mudah untuk menghadapi bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, dan tidak mudah juga untuk berjalan di padang gurun kalau tidak Tuhan menyertainya. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau aku datang dan hadir di tengah-tengah kamu karena kedegilanmu, karena pemberontakanmu, maka engkau akan kena hukum. Karena itu bagian daripada karakter Allah yang adil, yang suci, yang benar, yang tidak pernah membiarkan segala kejahatan manusia itu begitu saja. Selalu ada reaksi terhadap apa yang dilakukan manusia memberontak kepada Tuhan. Reaksi karena Tuhan berkarakter adil, suci, benar. Ya, memang Tuhan itu penuh belas kasihan, Tuhan itu penuh dengan kemurahan hati, Tuhan itu penuh dengan kebaikan, tetapi di pihak lain, kita juga harus mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang benar. Keberadaan Tuhan yang karakternya itu tidak terpisahkan, itu dinyatakan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel. Kalau dibiarkan, maka orang-orang Israel yang degil hatinya itu akan mengalami penghukuman dan meninggal di padang gurun, dan habislah mereka. Tetapi kalau yang hadir itu dan yang memimpin itu manusia, ciptaan, masih ada kemungkinan mereka untuk mengalami hidup yang diperbaharui, sehingga tidak berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhan Allah. Ini tawaran yang memberikan dampak yang baik. Tetapi bagi pihak Israel, mereka merasa ketakutan, khawatir menghadapi semua kemungkinan yang terjadi ketika dalam perjalanan dan sampai di tanah Kanaan. Bagaimana mereka bisa menjalaninya kalau Tuhan tidak menyertai? Ini prinsip yang penting. Lalu Tuhan memberi pengujian. Kalau begitu, semua yang mungkin membuat orang Israel menyembah patung, membuat berhala untuk disembah,
maka itu harusnya tidak dibawa dan tidak dijadikan sebuah peralatan yang perlu untuk kepentingan religiusitas, untuk sesembahan. Maka Tuhan mengatakan kepada Musa supaya bangsa Israel yang masih ada emasnya di anting-antingnya ditanggalkan, diserahkan kepada Musa. Dan ini hal yang perlu dan penting untuk menjadi bahan pertimbangan pengertian kepada kita. Apa yang membuat kita jauh dari Tuhan? Apa yang membuat saya dan saudara dan Bapak Ibu sekalian yang menjadikan kita tidak dekat dengan Tuhan, tidak patuh kepada Tuhan? Itu yang harus kita tinggalkan, kita lepaskan, dan kemudian kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Nah, dengan demikian kita bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-14, saya bacakan untuk saudara sekalian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi menjadi hal yang sangat esensial di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Kemah pertemuan menjadi satu tempat yang paling penting di dalam perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Bagaimana itu bisa menjadi penting? Karena di kemah pertemuan Tuhan berbicara kepada Musa, pemimpin bangsa Israel itu, agar mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki, dan Musa sendiri menyampaikan apa yang menjadi isi hatinya. Tentu relasi personal ini membuat kekuatan yang besar di dalam kepemimpinan Musa. Banyak orang Israel, sekitar 2 jutaan, tentu tidak mudah memimpin begitu banyak orang Israel. Apalagi di padang gurun menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian, yang mana di sana memang begitu banyak penduduk yang sudah menghuni tempat itu. Dan ini menjadi suatu tanggung jawab yang tidak mudah. Hanya mungkin bisa dilakukan kalau seorang pemimpin dekat dengan Tuhan. Itulah sebabnya Musa dengan sengaja dan dengan sungguh-sungguh membuat sebuah kemah pertemuan yang khusus. Berbeda dengan kemah-kemah yang dimana orang-orang Israel itu berada dan tinggal. Dan itu menjadi tanda daripada kehadiran Tuhan. Tanda bagaimana Tuhan bekerja, berkarya di dalam hidup mereka. Dan Musa menyampaikan isi hatinya agar kiranya Tuhan menyertai mereka. Kalau memang di masa lalu ada kejahatan, ada ketidakbenaran, Tuhan kiranya berbelas kasihan, memberi pengampunan, memberi pertolongan, dan kiranya Tuhan memberikan penyertaan. Dan hal yang paling esensial, yang paling menarik adalah ketika dibacakan pada ayat yang ke-11. Saya bacakan lagi untuk saudara dan saya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya.
Ini adalah suatu interpersonal relationship, suatu hubungan yang karib, yang dekat, yang melekat, membuat satu koneksi yang baik, saling mengerti isi hati Tuhan, dan tentu Tuhan tahu isi hati Musa, tetapi Musa tidak akan mungkin tahu isi hati Tuhan kalau Tuhan tidak menyatakannya. Dan ketika Tuhan menyatakannya, maka Musa meminta belas kasihan, meminta kasih karunia, meminta pertolongan agar kiranya apa yang dirancang Tuhan yang baik itu, rancangan damai sejahtera itu betul-betul dapat dialami oleh Musa dan seluruh bangsa Israel. Bahkan Musa mengungkapkan bagaimana seharusnya bangsa ini taat dan bagaimana janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup mereka. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi kita. Pertama, berikan kesempatan dan waktu yang khusus untuk saudara dan saya berjumpa dengan Tuhan di dalam tempat yang khusus, entah itu di dalam kamar, entah di ruangan tertentu, di mana saudara bisa bercakap-cakap seperti seorang teman dengan Tuhan, menyampaikan isi hati kita, dan kita mendengarkan Tuhan berfirman kepada kita. Ada interpersonal relationship. Interpersonal relationship itu dibangun dengan sebuah ketekunan, kesetiaan, kesungguhan, agar kita mengerti isi hati Tuhan, agar kita memahami maksud Tuhan dalam hidup kita, sehingga tiap langkah kita betul-betul diatur oleh Tuhan, sehingga kita menikmati penyertaan, pemeliharaan, providensianya. Dengan demikian, kedekatan kita menjadi bermanfaat, bukan sebuah ritual religiusitas seperti kegiatan-kegiatan keagamaan biasa. Ini merupakan saat teduh personal. Jadi temukan satu tempat, satu momen, satu waktu di mana saudara bisa berinteraksi dengan Tuhan dengan leluasa, bisa bersuara, bisa berbicara dalam hati, yang pasti ada ketenangan, dan di sanalah kita menantikan Tuhan berbicara kepada kita. Tentu ada perenungan firman, tentu ada suatu pujian kepada Tuhan, tetapi tidak mengganggu ketenangan, ketentraman daripada orang-orang sekitar. Kita hening, kita merenung, kita mendapatkan kekuatan spiritual dari Tuhan, dan dari sana kita akan datang kepada orang-orang yang kita layani untuk memberikan support, nasihat, dorongan, dan kita berharap Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan inilah yang menjadi dasar kekuatan kita, sehingga kita bisa melangkah menjadi seorang pemimpin di tengah zaman ini untuk membawa orang kembali kepada Tuhan, karena kita juga dipimpin oleh Tuhan untuk menikmati persekutuan pribadi dengan Tuhan. Bagian ini menjadi penting sekali bagi Musa dan bagi orang Israel, karena di dalam tiap persinggahan yang nantinya orang Israel lewati di dalam padang gurun, bahkan sampai ke tanah Kanaan, yang perlu dilakukan adalah kebergantungan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan yang menarik, ada satu nama, yaitu Yosua, yang dituliskan, dicatat namanya, yang meyakini bahwa apa yang dikatakan Tuhan, dan dia menanti-nantikan terus apa yang Tuhan kehendaki baginya dan bagi orang Israel. Jadi saudara, pelajaran indah yang mana kita bisa menikmati penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan tidak selalu harus berkaitan dengan tanda dan mukjizat. Penyertaan Tuhan tidak selalu harus berhubungan dengan sesuatu yang luar biasa. Penyertaan Tuhan itu berkaitan dengan intimasi kita dengan Tuhan, sehingga kita mendapatkan suatu kekuatan menjalani hidup ini. Ada sebuah perasaan yang dekat dengan Tuhan, tetapi dengan sikap merendahkan hati dan mau membawa orang kembali kepada Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan berikutnya yang dijelaskan di ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ini hal yang dijanjikan Tuhan kepada Musa. Tentunya jikalau Tuhan berkehendak kepada kita, kita pun memohon, Tuhan bimbinglah aku dan tentramkan hatiku. Kenapa bisa jadi galau seseorang? Karena banyak persoalan dalam hidup ini. Ketika kita berhadapan dengan banyak orang, berhadapan dengan pergumulan di dunia ini, tentu kita membutuhkan ketenangan, karena di dalam tinggal tenang terdapat kekuatan. Kalau kita sendiri mengalami kegalauan, kita sendiri mengalami kekacauan, kalau kita tidak tenang hati kita, kita mengambil keputusan yang keliru, kita mengambil tindakan yang tidak tepat. Tetapi kalau dalam tinggal tenang terdapat kekuatan, maka setiap keputusan-keputusan kita yang sangat esensial dalam hidup kita dan bergaul, bergantung, berhadapan dengan orang lain, maka kita mendapatkan sebuah jawaban-jawaban yang baik. Karena itu apa yang dijanjikan Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 14 menjadi janji yang boleh kita nikmati di dalam keseharian kita saat ini.
Dikatakan, aku sendiri hendak membimbing engkau. Itu sebabnya di dalam setiap langkah hidup kita, waktu kita baru bangun pagi, atau kita memulai aktivitas, kita bermohon kiranya Tuhan bimbinglah aku dan tentramkanlah jiwaku. Supaya ketika aku kerja, ketika aku melayani, ketika aku mengerjakan apapun, beraktivitas apapun, saya punya satu sikap hidup yang berkenan di hatimu. Di ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, di sini jelas sekali Musa tidak ingin penyertaannya hanya untuk dirinya. Tidak ada keegoisan, tidak ada keinginan personal, tapi ia ingin apa yang Tuhan janjikan itu berlaku juga untuk umat Tuhan, berlaku juga untuk bangsa Israel, berlaku untuk banyak orang. Karena penyertaan Tuhan itu tidak hanya dibutuhkan oleh hamba Tuhan. Penyertaan Tuhan itu tidak hanya dibutuhkan oleh orang-orang yang spesial. Penyertaan Tuhan itu dibutuhkan oleh setiap orang. Bagaimana bisa kita menjalankan hidup di bumi yang penuh dengan banyak kejahatan, banyak keinginan-keinginan, lalu kita mengatakan, Tuhan, biarlah aku bisa jalan sendiri, tidak bisa. Saudara dan saya membutuhkan pertolongan, penyertaan, bimbingan dari Tuhan. Itu sebabnya Musa mengatakan, jangan aku saja yang mendapat kasih karunia darimu, tetapi juga saya memerlukan. Tuhan menyatakan itu juga kepada umatmu, karena umatmu membutuhkan itu, umatmu memerlukan itu. Ini adalah satu sikap seorang pemimpin yang juga tidak mementingkan diri sendiri. Tidak merasa lebih hebat daripada umat yang lain. Tidak merasa lebih istimewa dibandingkan dengan begitu banyak umat Tuhan. Ini adalah satu sikap yang perlu kita pelajari. Sebagai orang percaya, memang kita mendapatkan keistimewaan dari Tuhan karena kita memiliki satu kedekatan dengan Tuhan. Tetapi kita juga harus menyadari ketika kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, kita tidak sendirian. Kita tidak mau menikmati kedekatan dengan Tuhan sendirian. Kita bisa berbagi dan memberikan itu kepada yang lain. Sehingga yang lain juga mendapatkan satu kesempatan yang baik seperti yang kita alami. Ini namanya sebuah kepemimpinan yang memiliki dampak. Dampaknya bukan pada diri saja, tapi kepada orang lain. Nah, di dalam hal ini, jelas sekali Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, dengarkanlah firman Tuhan. Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan karena engkau mendapat kasih karunia. Dan aku mengenal engkau. Hal yang paling penting dalam hidup ini adalah bukan saja saya mengetahui Tuhan, Tuhan saya kenal melalui firman-Nya, melalui pernyataannya, melalui kemurahan, kebaikan, belas kasihan, tetapi Tuhan mengenalku. Itu menjadi suatu interpersonal relationship yang betul-betul ada kesatuan antara Tuhan dengan kita dengan Tuhan. Kesatuan sepemikiran, seide, seemosi yang datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menyatakan itu. Sehingga dampaknya terlihat dengan apa yang dinyatakan Tuhan. Ketika saya katakan tadi bahwa Tuhan menguji orang Israel yang sudah lepas dari penghukuman karena ada 3.000 orang yang dihukum karena kejahatannya. Sekarang ada sisanya lebih daripada 600 ribuan orang ini, bahkan lebih dari 1 jutaan ini yang memerlukan bimbingan. Dan Tuhan menyatakan bahwa kalau mereka taat, mereka akan mendapatkan satu privilege, satu kehormatan disertai oleh Tuhan. Bukan hanya malaikat-malaikat saja yang berkemah di sekeliling orang percaya, tetapi juga Tuhan sendiri beserta dengan mereka. Ini menjadi kekuatan yang paling penting, spirit yang paling hebat di dalam kehidupan kita. Kita tidak mungkin melewati jalan di padang gurun dengan kekuatan sendiri. Impossible. Terlalu banyak persoalan dalam hidup ini yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Kalaupun kita bisa melakukan dengan segala kekuatan kita, itu anugerah. Sehingga saudara dan saya betul-betul tidak mengandalkan diri sendiri, tapi bergantung kepada Tuhan. Dengan demikian apa yang dinyatakan Tuhan, penyertaan Tuhan, pengenalanku samamu Musa, itu dinyatakan Tuhan dengan luar biasa. Dan ini yang perlu kita nikmati.
Di ayat 18-23, demikian firman Tuhan. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaan-Mu kepadaku. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depan-Mu dan menyerukan nama Tuhan di depan-Mu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberikan kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Ini hal yang paling penting. Seringkali ada orang yang ingin melihat kemuliaan Tuhan. Impossible. Setiap hamba Tuhan, setiap orang percaya yang sungguh-sungguh mau menyaksikan kemuliaan Tuhan, dia akan rebah. Rebahnya bukan ke belakang, rebahnya ke depan. Artinya bahwa tidak ada seorang pun yang punya kemampuan, punya otoritas, punya kedekatan yang makin dekat dengan Tuhan, lalu dengan sembarangan berjumpa dengan Tuhan yang maha mulia. Impossible. Dikatakan Tuhan sebelumnya bahwa memang aku berdekatan dengan engkau, aku berbicara kepadamu, aku mengenal engkau, aku menyatakan diri. Tapi kalau engkau mau lihat wajahku, melihat kemuliaanku, itu tidak mungkin. Karena kemuliaanku membuat semua orang akan habis, lenyap, dan mengalami sebuah kondisi yang tidak mengenaskan. Mengapa demikian? Karena kemuliaan Tuhan memang sungguh ajaib. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah Tuhan. Jadi agak aneh, agak heran kalau ada orang yang berkata, aku pernah berjumpa dengan Tuhan Allah. Aku pernah bercakap-cakap dan wajahnya bisa kulihat. Dan kemuliaannya bisa kunikmati. Bahkan ada juga lagu-lagu pujian yang menganggap, datanglah kemuliaan-Mu Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu di sini. Itu sangat menantang sekali. Tuhan menyatakan kemuliaan. Kalau itu dinyatakan, habislah. Mengapa demikian? Karena saudara dan saya orang berdosa. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah adalah Tuhan yang suci, yang kudus. Yang kedua, karena saudara dan saya adalah makhluk ciptaan. Tuhan adalah pencipta. Yang ketiga, Allah adalah Allah roh adanya yang maha terang sekali, dan kita adalah ciptaan yang terbatas, materi dan roh yang menyatu di dalam keadaan kita, sehingga kita tidak mungkin bisa. Nah, kalaupun Musa diberi perkenan, Tuhan menutupkan tangannya, dan bahkan Tuhan hanya berikan belakangnya. Maaf kata, kalau dikatakan belakangnya berarti itu bagian bukan punggungnya, tapi bagian belakang. Kalau bagian belakang berarti sesuatu yang sebenarnya tidak pantas. Kita lihat, kalau kita bertemu dengan seseorang, berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian kita melihat belakangnya, kan nggak enak, nggak sopan, nggak etis, ya kan? Maka kita merasa kok nggak berhadapan-hadapan. Jadi kalau misalnya saya seperti ini berhadapan-hadapan dengan saudara, terus tiba-tiba saya taruh belakang saya, maka kita akan merasa kita nggak dihormati, kita tidak dihargai, kita tidak merasa itu adalah hal yang baik begitu. Tetapi sebenarnya itu berbicara tentang kita, karena kita selevel. Kita sesama manusia, kita punya sesuatu yang sesama kita mencerminkan kita sendiri. Saudara dan saya orang berdosa, saudara dan saya ciptaan, saudara dan saya orang yang terbatas, saudara dan saya adalah orang yang tidak memiliki semacam kekuatan untuk bisa berbeda dengan yang lain. Tidak demikian. Tetapi kalau kita berbicara dengan Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, yang memenuhi segala sesuatu kemuliaannya, lalu kita ingin coba seperti dekat dengan Tuhan, itu bisa menimbulkan bahaya kehidupan kita. Dan Tuhan menyatakan, tidak ada seorang pun pernah melihat aku kecuali anak Allah yang menyatakan diri. Jadi adalah salah dan tidak benar kalau ada yang mengatakan, aku bisa naik ke surga. Surga pertama, surga kedua, surga ketiga, sampai surga ketujuh. Aku bisa ngobrol dengan Tuhan dan melihat kemuliaan. Itu bohong sekali. Jelas itu adalah dusta iblis. Karena Tuhan tidak pernah bisa dideketin dengan segala keberadaan kita. Kita fisik. Kita hanya bisa deketi Tuhan dengan berdoa, dengan dengar firman. Tapi kalau berhadap-hadapan begitu tidak mungkin. Jadi itu bohong pertama. Bohong kedua adalah naik ke level 1, level 2, seolah-olah kita mau tinggalkan tubuh kita, roh kita pindah ke sana. Tidak demikian. Kita disebut manusia karena ada tubuh, ada roh yang satu kesatuan. Tidak ada roh kita keluar dari tubuh kita. Itu namanya meninggal dunia. Dan saudara dan saya belum meninggal dunia. Maka saudara dan saya mesti mengerti bagian yang penting ini dan prinsip yang penting ini.
Lalu dengan pernyataan yang jelas sekali dikatakan, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku adalah aku sebagaimana aku adanya. Lalu dikatakan lagi, aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Ini adalah sebuah otoritas dari Tuhan, sebuah ketentuan dari Tuhan. Kalau orang itu mendapat belas kasihan, itu anugerah Tuhan. Kalau orang itu tidak mendapat belas kasihan dari Tuhan, itu haknya Tuhan. Jadi saya dan saudara tidak bisa punya hak menuntut Tuhan, kenapa dia diberikan, saya tidak. Tidak ada hak, karena Tuhan yang menentukan. Kalau aku mau berbelas kasihan kepada si A, kepada si B tidak, itu hak prerogatifnya Tuhan. Itu yang disebut dengan kedaulatan mutlak Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti menyadari bagian ini. Dan Tuhan menyatakan itu kepada semua orang, tidak. Kegemilangan yang Tuhan nyatakan, dan aku adalah aku kepada Musa, itu tidak dinyatakan kepada 2 juta orang Israel, tidak. Kita bisa lihat, Yesaya berhadapan dengan kemuliaan Allah. Dan ia mengatakan, aku tidak mungkin. Maka celakalah aku. Para malaikat mengatakan, kudus, kuduslah aku. Yesaya pasal 6. Tetapi dia melihat, wah kemuliaan Allah. Dia tersungkur ke depan. Rasul Paulus ketika perjalanan menuju Damsik di pasal 9 kisah para rasul. Melihat kemuliaan Kristus tersungkur ke depan dan buta beberapa hari. Demikian juga Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat kemuliaan Allah, dia tersungkur. Artinya saudara, kalau Tuhan mau menyatakan apa yang Tuhan mau lakukan, itu karena anugerah. Dan itu hanya kasus-kasus tertentu. Tidak semua bisa kita ikuti. Apa yang diberikan, dinyatakan Tuhan kepada Musa, kepada Yesaya, kepada Paulus, kepada Yohanes, itu memang case-nya untuk mereka. Hamba-hamba Tuhan yang memang aku memberinya. Tetapi kepada semua orang tidak. Jadi agak salah dan tidak benar kalau ada yang mengatakan, aku melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin bisa dia melihat kemuliaan Tuhan? Bukankah Tuhan tidak mengatakan itu kepadanya? Jadi ketika Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, dan itu pun belakangnya yang diberikan, maka itu berarti privilege. Musa saja yang disebut karib dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, hanya belakangnya diberikan. Lihat sebentar. Tidak lama-lama, karena bisa meninggal dia, bisa lenyap dia, karena kemuliaan Tuhan itu sangat ajaib. Maka benar dikatakan Yohanes pasal yang pertama ayat 18. Tidak ada seorang pun pernah melihat Allah, kecuali anak Allah yang tunggal, yang berada di pangkuannya, itulah yang menyatakan. Yang melalui jalan apa? Melalui jalan inkarnasi, menjadi manusia, ada di antara umatnya. Nah, dengan demikian saudara dan saya bisa melihat bagaimana kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Di ayat 23 dikatakan, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat ke belakangku, tapi wajahku tidak akan kelihatan. Penyertaan Tuhan dan penyataan Tuhan, itu yang membuat kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dalam Kristus, kita bersyukur dengan bagian firman Tuhan yang baru saja kita dengar dan kita renungkan. Apa saja yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, langkah pertama, marilah kita membuka ruang dan kesempatan untuk diri kita berjumpa dengan Tuhan setiap waktu tertentu, saat tertentu. Adakan saat teduh individu dan nikmati Tuhan di dalam kebersamaan fellowship dengan Tuhan. Yang kedua, belajar untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan secara utuh dan lengkap. Lalu berdampaklah dalam hal itu kepada hidup kita. Yang ketiga, selalu meminta belas kasihan Tuhan, selalu memohon belas kasihan Tuhan, memohon kemurahan Tuhan agar kiranya Tuhan menyatakan kehendak-Nya. Yang keempat, marilah kita menyadari keterbatasan kita dan selalu meminta bimbingan Tuhan agar kiranya kita mendapatkan pencerahan dan mendapatkan penjelasan. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan sampai ke negeri di mana Tuhan janjikan, yaitu di langit dan bumi yang baru. Dan yang terakhir, semua akses kita kepada Tuhan Allah dinyatakan hanya melalui satu pribadi, anak Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara dan saya mempraktekkan bagian ini, membangun interpersonal relationship secara pribadi kepada Tuhan, dan dampaknya terlihat dalam kehidupan saudara sehari-hari. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk firman, untuk pemikiran, untuk renungan dan pembelajaran. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang mendengar, setiap kami yang belajar, dan setiap kami yang mau mempraktekkan dekat denganmu. Kiranya Tuhan menolong kami, membimbing kami dalam setiap aktivitas kami. Berkat-Mu atas kami sekalian, dalam Kristus kami berdoa. Amin.